Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Pokoknya sehat, bahagia, banyak uang, wah sukses semua. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua yaitu Kenanga Kinasi. Oh, kisah dari tanah Kalimantan ya. Selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum diklik tombol subscribe-nya. Ayo dong, diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya. Nggak pakai kepanjangan deh basa-basinya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke tanah Kalimantan. 10 tahun tinggal di alam jin. Pagi itu, sinar matahari menerobos celah-celah dedaunan, menyinari wajah Siti yang tenang, rambutnya yang hitam panjang, diikat rapi di belakang. Di tangan kanannya, ia menggenggam parang yang digunakannya untuk menebas ranting di belakang rumah. Siti, Bagamat, jangan sampai kena tanaman sayur, ujar ibunya lembut, mengingatkannya agar berhati-hati. Suara cangkul milik ibu yang beradu ke tanah terdengar jelas di udara yang sejuk. Di kejauhan terdengar derai tawa gadis-gadis lain yang sedang berjalan-jalan di desa, mungkin menuju pasar atau sekedar bersenda gurau. Siti tidak tergoda untuk ikut serta berkumpul mereka. Baginya, kebun adalah tempat yang paling nyaman. Dia tidak perlu berbicara banyak atau mendengar terlalu banyak cerita yang tidak penting. Ibunya memperhatikan Siti dengan senyum kecil di bibirnya. Kamu tidak mau ikut mereka, Siti? Ke pasar bersama teman-teman. Siti menatap ibunya sebentar. Kemudian ia menggeleng pelan. Ulun lebih suka di sini, Mak. Di kebun. Jawabannya singkat tapi jelas. Ibunya tidak mendesak lebih jauh. Dia tahu putrinya ini berbeda dari gadis-gadis lain. Tidak lama kemudian, Siti mengambil ember kecil dan mulai menyiram tanaman-tanaman itu satu persatu. Air sumur yang dingin jatuh perlahan ke tanah, menyerap ke akar-akar yang baru ditanam. Siti memperhatikan dengan seksama, memastikan setiap tanaman mendapatkan cukup air. Bau tanah basah memenuhi hidung. Ia menghirup dalam-dalam, rasanya sungguh menenangkan. Sementara Siti asyik bekerja, gadis-gadis desa lainnya sudah pulang dari jalan-jalan. Mereka melintas di dekat kebun. Melihat Siti dari kejauhan, salah satu dari mereka berbisik, Siti itu aneh lah, selalu saja di kebun. Kada pernah keluar jalan-jalan. Siti tanpa memperdulikan mereka terus bekerja. Tangan-tangan yang kecil menyingkirkan gulma di sekitar tanaman. Dia bekerja dengan penuh perhatian, seolah setiap daun dan batang adalah teman. Di bawah sinar matahari yang semakin tinggi, Siti tetap tenang. Hanya sesekali ia mengusap keringat yang mengalir di dahinya. Waktu berlalu tanpa terasa. Matahari sudah hampir mencapai puncaknya. Siti menegakkan punggung, mengamati hasil kerjanya dengan puas. Sudah tuntung, Mak, katanya lirih, tetapi ada nada kebanggaan di dalamnya. Ibunya tersenyum lebar. Kita belikan, aku hendak memasak. Hari itu berlalu dengan tenang. Siti tidak merasakan ada firasat buruk hingga sore datang. Matahari sudah mulai turun, menyisakan semburat jingga di langit. Di ruang tengah yang sederhana, duduklah kedua orang tua Siti bersama seorang laki-laki yang terlihat asing baginya. Lelaki itu mengenakan kemeja putih yang tampak rapi, dengan rambut yang disisir ke belakang. Dia duduk tegak, sesekali tersenyum, tetapi senyuman itu tidak membuat Siti nyaman. Di sudut ruangan, Siti duduk tematung, mendengarkan percakapan yang terjadi di sekitaran. Ibunya dengan senyum yang mengembang berkata, Terima kasih, Nak. Kami tersanjung.
karena ada orang baik kayak Ikam yang datang melamar Siti. Ayah Siti yang lebih pendiam mengangguk sambil memandangi lelaki itu. Wajahnya tampak serius, jelas dia setuju dengan keputusan istrinya. Sementara itu, hati Siti bergolak. Dia tidak tahu siapa lelaki ini, bahkan dia juga tidak menyangka akan adanya lamaran. Dadanya terasa sesak, seakan dunia di sekelilingnya mulai bergerak lebih cepat. Tidak bisa lagi ia kendalikan. Siti menunduk, meremas jari-jarinya yang gemetar di pangkuannya. "Ma, Bah," suaranya lirih. Ibunya menoleh. "Ada apa, Siti?" Dengan berat hati, Siti akhirnya berbicara. "Ulun, Ulun balu mandak balaki." Suasana mendadak hening karena Siti berkata jika ia belum ingin bersuami. Lelaki yang duduk di hadapan mereka mengerutkan kening, seolah tidak menyangka mendengar penolakan itu. Ibunya tersenyum kaku, lalu menarik tangan Siti sehingga masuk ke dapur. "Siti, loh, kada baik menolak lamaran Pamali." Siti menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata Pamali itu menggantung di udara, menekan beban di pundaknya. Dia bersikeras menolak, tetapi kedua orang tuanya sudah membuat keputusan. Siti Maimunah tetap akan dinikahkan. 3 bulan kemudian, di rumah Siti, kerabat mulai berdatangan untuk menghadiri pernikahannya esok pagi. Lampu-lampu menerangi halaman, sementara suara alunan musik mengalun menemani malam yang panjang. Siti duduk diam di kamar. Hatinya tidak tertarik melihat keramaian di luar yang tengah dipersiapkan untuk acara pernikahannya besok. Pikirannya bercampur aduk. Dia tidak ingin menikah. Berkali-kali ia mencoba berbicara dengan orang tuanya. Sayang, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Siti menatap jendela kamarnya yang mengarah ke halaman belakang, di mana hanya bayangan pepohonan yang tampak. Keputusannya sudah bulat. Jika tak ada jalan lain, maka dia akan melarikan diri. Dengan hati yang berdebar-debar, Siti membuka jendela pelan sambil memastikan tidak ada suara yang terdengar. Suara musik dan percakapan para kerabat di depan rumah berhasil menyembunyikan suara engsel jendela. Dia melangkah keluar, menggigil ketika merasakan udara dingin malam mulai menyapa kulitnya. Baju sederhana yang dikenakannya terasa tidak cukup melindungi dari hawa malam yang lembab. Dompet kecil yang diperolehnya sebagai hadiah dari toko emas dipegang erat-erat. Di sana tersimpan seluruh tabungannya yang akan digunakan Siti di kota setelah ia berhasil melarikan diri. Siti berlari cepat, menyusuri jalan setapak yang terletak di belakang rumah, jalan kecil yang jarang dilalui orang, apalagi pada tengah malam. Di tempat itu, hanya ada suara angin yang berbisik di antara dedaunan, serta derap langkah kakinya di atas tanah. Bulan sabit yang pucat menggantung di langit. Cahayanya samar, menerangi jalan yang ditembus Siti. Setelah berjalan cepat cukup lama, nafas Siti mulai memburu. Dia berhenti sejenak, memegangi lututnya untuk menenangkan diri. Di sekelilingnya ada hutan kecil dengan pepohonan tinggi. Jalan setapak yang ia tempuh semakin gelap dan sunyi. Lantas, saat dia hendak melanjutkan perjalanan, terdengar suara lirih dari arah samping. "Oi lu, Anda kemana malam-malam kayak ini?" Suara itu bertanya. Dia mau kemana di tengah malam seperti ini? Siti tersentak. Di pinggir jalan, tepatnya di bawah pohon besar, berdiri seorang perempuan. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung yang usang. Hanya matanya yang menatap tajam ke arah Siti. Nafas Siti tertahan. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana bisa Nini itu berada di sana di tengah malam seperti ini? "Nini, Nini siapa? Kenapa ada di sini?" tanya Siti dengan suara gemetar, mencoba menenangkan rasa takutnya. Nini itu tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang sudah ompong. "Ini bukan waktu yang baik bagi anak gadis keluar sendirian. Kamu tak tahu apa yang ada di luar sana. Menunggu di balik gelap, banyak lakian kada bahati lu." Diperingatkannya Siti agar berhati-hati karena ada banyak lelaki kejam tak berhati saat malam seperti ini. Siti terbangun sesaat, kakinya terasa berat.
"Kenapa kamu keluar malam-malam?" Nini itu kembali bertanya padanya. Siti menunduk, sulit rasanya untuk bercerita, dia takut. Nini itu merupakan salah satu kerabatnya juga yang sudah lama tak bertemu sehingga sulit dikenali. Butuh waktu agak lama sampai ia berhasil menenangkan diri dan berkata, "Ulun lari dari rumah karena dipaksa balaki." Nini yang tadi ditemui Siti di pinggir jalan kini berdiri di depannya mengamatinya dengan iba. "Kalau ikam kada bisi tujuan, gasan bamalam singgah dulu di rumahku lu. Tidak jauh dari sini." Tawar sang Nini mengajak Siti bermalam di rumahnya jika memang tak punya tujuan tetap untuk menginap malam itu. Siti tidak merasa ragu, rasa letih membuatnya sulit menolak. "Iya nih, terima kasih," jawab Siti dengan suara pelan. Nini berjalan pelan, dengan langkah yang begitu pelan hampir tidak terdengar. Siti mengikutinya dari belakang, menjejakkan kaki di jalan setapak yang semakin gelap. Hanya suara malam yang menemani. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Siti mencoba menenangkan diri saat mengamati sekeliling. Yang dia lihat hanyalah bayangan pohon yang membentuk siluet menyeramkan di bawah cahaya bulan yang temaram. Setelah berjalan cukup lama, Siti mulai melihat sebuah bangunan. Di depan sana berdiri sebuah rumah besar yang tampak megah. Rumah tersebut berkilauan di bawah cahaya bulan, memantulkan bayang-bayang keemasan dari lampu-lampu gantung yang tergantung di terasnya. Siti terkejut. Rumah itu begitu besar dan juga mewah, jauh lebih bagus dibandingkan rumah Pak Akal, apalagi rumah-rumah di kampungnya yang kebanyakan masih sederhana juga berukuran kecil. "Ini rumah Piani?" tanya Siti heran. Nini itu tersenyum sambil mengangguk. "Iya, ini rumahku. Masuklah. Ikan pasti uyuh." Siti masih tertegun memandangi pintu rumah besar itu yang terbuka pelan seolah menantinya masuk. Bagian dalam rumah juga tak kalah mengesankan. Dindingnya dipenuhi hiasan-hiasan indah, ada lukisan-lukisan tua dengan bingkai emas yang terpasang rapi. Sementara lantainya dilapisi karpet tebal yang terasa empuk di bawah telapak kaki Siti. Di sudut ruangan ada kursi-kursi besar berlapis kain berludur merah yang tampak sangat nyaman. Daripada disebut rumah, bangunan itu lebih pantas disebut istana. "Ayo sini, aku antar kamu ke kamar," ujar Nini itu sambil melangkah menuju sebuah tangga besar yang melingkar ke atas. Tangga itu persis seperti tangga istana, dihiasi ukiran yang rumit dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Siti hanya bisa mengikuti, matanya terus melirik ke sekeliling karena terpesona oleh keindahan yang tidak pernah ia bayangkan ada di tempat terpencil seperti ini. Nini berhenti di depan sebuah pintu kayu besar di lantai atas. Ia membuka pintu perlahan, memperlihatkan kamar yang mewah dan indah. Dinding kamar berwarna krem lembut, dihiasi cermin besar dengan bingkai emas di satu sisi. Ranjang besar dengan kelambu putih menggantung di atasnya tampak begitu mengundang, memanggil Siti untuk segera berbaring di sana. Di sudut lain, ada lemari kayu besar yang mengkilap dan meja rias dengan lampu-lampu kecil berbaris rapi di sekitaran. "Nah, ikan bisa istirahat di sini malam ini. Kamar ini milikmu. Tidur yang nyenyak ya," ucap Nini lembut sambil mengisyaratkan Siti untuk masuk. "Jangan di sini, Nik. Kamar terlalu bagus, gasan ulun." Siti menolak lantas menggigit bibir sebentar. "Ulun takutan kalau ada barang yang rusak gara-gara ulun kada tahu cara memakainya." Nini itu tertawa. "Masuk ja, kada usah berpikir macam-macam." "Terima kasih nih," ucapnya pelan sebelum langkah masuk. Dia tidak menolak lagi karena jauh di dalam hatinya ia ingin segera merebahkan tubuh setelah lama berlari. Begitu pintu kamar tertutup, Siti melepas sandalnya kemudian mendekati ranjang. Tubuhnya terasa begitu berat, matanya pun berat. Ranjang itu terasa begitu nyaman, bahkan lebih nyaman dari yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Tanpa banyak berpikir, Siti langsung merebahkan diri di atasnya. Kelambu putih yang menjuntai di sekeliling ranjang seakan menjadi tirai yang melindunginya dari segala kekhawatiran. Perlahan-lahan, Siti mulai tenggelam dalam kantuk. Pikirannya yang tadi penuh keraguan perlahan-lahan mulai memudar. Hanya ada keheningan yang menyelimuti malam.
Siti pun terlelap dalam tidur yang dalam, tidak lagi memikirkan apa yang terjadi di rumahnya ketika ibu dan ayah tahu ia sudah kabur. Siti juga tidak lagi merisaukan apa yang akan terjadi nanti pada dirinya setelah bangun tidur nanti. Pagi hari pun tiba dengan tenang, membawa cahaya lembut yang menyelinap masuk melalui celah-celah jendela besar yang ada di kamar Siti. Matahari perlahan naik, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Siti menggeliat di atas ranjang empuk, merasakan kenyamanan yang luar biasa. Sekilas ia lupa bahwa semalam dirinya melarikan diri dari rumah. Tetapi saat pandangannya beralih ke sekeliling, kesadaran mulai kembali. Ini bukan kamar di rumah. Ya, ini adalah kamar mewah di rumah Nini yang ia temui di tengah malam. Setelah menarik nafas dalam, Siti bangun kemudian berdiri di depan jendela, melihat pemandangan yang terhampar di luar. Ada halaman luas dengan pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni, tampak begitu indah di bawah sinar matahari pagi. Tidak seperti rumah-rumah di kampung yang sederhana. Rumah ini benar-benar bagai istana di matanya. Tak lama kemudian, terdengar ketukan halus di pintu. Nah, Ikam sudah bangun? Suara halus Nini terdengar dari balik pintu. Siti segera membukakan pintu. Nini masuk dengan senyuman ramah. Pagi ini, aku ingin mengenalkanmu kepada cucuku. Siti mengangguk tanpa banyak bicara. Rasa penasaran mulai tumbuh di dalam dirinya. Bagaimana bisa Nini berniat memperkenalkannya pada sang cucu, sedangkan Nini sendiri saja belum tahu siapa namanya. Setelah membersihkan diri dan merapikan pakaian, ia lalu mengikuti Nini ke ruang makan yang besar dan juga megah. Di sana duduklah seorang lelaki muda. Ketika ia melihat Siti, matanya terangkat. Seketika wajahnya berubah. Lelaki itu memiliki wajah rupawan dengan kulit kecoklatan dan mata yang tajam namun lembut. Rambut hitamnya tersisir rapi, tubuhnya tegap, terlihat dari pakaian sederhana yang dikenakannya. Siti terdiam sejenak, jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang begitu tampan di tempat ini. Ini cucuku, ngarannya Bagus, ujar Nini memperkenalkan dengan suara lembut. Bagus berdiri dengan sopan lalu menunduk sedikit sambil tersenyum. Tadi Nini sudah berkisah pertemuan Ikam tadi malam, lalu dibawa iba malam di sini. Dia berbicara dengan tenang. Bagus sudah mendengar dari Nininya tentang gadis yang tadi malam ditemuinya. Siti balas mengangguk, tak mampu berkata-kata. Senyum Bagus yang ramah membuatnya semakin kikuk. Nini baik benar, sautnya pelan. Nini memperhatikan keduanya dengan tatapan penuh arti, kemudian ia tersenyum tipis. Bagus ini menjaga toko baju kami di pasar. Kalau sudah tuntung makan, inya langsung ke pasar gasan bajualan. Siti menatap Bagus, hatinya semakin kagum. Lelaki itu hanya lebih tua beberapa tahun darinya, tapi sudah bisa mengelola toko baju. Bagus tampak sedikit kikuk di hadapan Siti. Tatapan mereka sesekali bertemu, lalu cepat-cepat berpaling kembali karena merasa malu. Keduanya jelas merasa canggung, seakan ada sesuatu yang tidak bisa mereka ucapkan. Mereka kemudian duduk bersama di meja makan, menikmati sarapan sederhana yang disajikan Nini pagi itu. Siti sendiri tak bisa menutupi rasa malu yang menggelayuti hatinya. Ia tidak terbiasa berhadapan dengan seorang lelaki seperti Bagus, apalagi dalam situasi seperti ini. Di balik kecanggungannya, ada rasa kagum yang terus tumbuh. Bagus merupakan sosok yang berbeda dari lelaki-lelaki di kampungnya, sehingga Siti tak bisa menahan diri untuk tidak tertarik atas sikap ramah dan penampilannya yang bersahaja. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah pertemuan dengan Bagus pagi itu, Siti semakin akrab dengan kehidupan di rumah tersebut. Nini bahkan menawarkan Siti sesuatu yang tak pernah ia duga. Loh, mengapa Ikam tidak tinggal di sini saja mengawini aku? Aku ini sudah tua dan perlu kawan. Apalagi Ikam pandai dan cekatan. Aku yakin Ikam bisa membantuku, ujar Nini setelah mengantarkan Bagus di depan pintu rumah. Tapi pian bahkan kada tahu ngaran ulun. Siti tidak enak karena Nini bersikap begitu baik padanya. Dia baru saja berkenalan dengan Bagus, tapi dirinya bahkan tak sempat menyebutkan nama dan juga asal usulnya.
Aku percaya. Ikam gadis baik-baik. Nini menjawab tenang bahwa dia percaya jika Siti adalah gadis baik-baik. Siti terdiam kalau mendengar jawaban Nini. Sejujurnya, dia juga tak ingin kembali ke rumah, apalagi setelah pernikahan yang diatur oleh orang tuanya. Kini, tinggal bersama Nini terasa seperti kehidupan yang damai, jauh dari segala masalah yang ia harus hadapi di kampungnya. Ulun aku nih, asal pian kada menyesal menampung ulun di sini, jawab Siti. Nini tersenyum bahagia kalau mendengar jawaban Siti, dan sejak saat itu Siti mulai bekerja di toko baju yang dimiliki Nini dan Bagus di pasar. Setiap pagi mereka berangkat bersama-sama ke pasar. Toko mereka kecil, tetapi selalu saja ramai dikunjungi pembeli. Siti memang gadis yang cerdas dan cepat belajar. Dalam waktu singkat, dia pun mulai terbiasa dengan berbagai jenis kain dan pakaian yang dijual, serta bisa melayani para pelanggan dengan ramah dan sopan. Bagus pun kerap mengajari Siti bagaimana cara mengatur harga, memilih kain yang berkualitas, juga cara berbicara dengan pembeli. Hubungan mereka pun semakin dekat seiring waktu berjalan. Setiap kali berada di toko bersama, percakapan ringan sering terjadi di sela-sela pekerjaan. Bagus sering tertangkap basah tengah mencuri pandang ke arah Siti, dan Siti pun merasakan sesuatu yang hangat dalam hatinya setiap kali ia berada di dekat Bagus. Hari demi hari, Siti bekerja dengan giat. Nini semakin senang dengan kehadirannya. Dia berkata seolah memiliki anak perempuan sendiri. Siti tak hanya bekerja di toko, tapi juga membantu rumah. Ia merawat Nini dan menjaga rumah agar tetap rapi. Semuanya terasa begitu wajar baginya, seolah-olah takdir telah menuntunnya ke tempat ini. Hingga pada suatu sore yang cerah, setelah toko mereka tutup dan mereka berkemas untuk pulang, Bagus mengajak Siti duduk di depan toko di bawah pohon rindang yang ada di pasar. Siti, suara Bagus terdengar lembut. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hati Siti berdebar. "Gih, kenapa kak?" jawab Siti sambil memandangnya. Mata mereka bertemu sejenak. Siti bisa melihat ada kegugupan di wajah Bagus. Bagus menghela nafas. Lalu dengan hati-hati ia mulai berkata, "Sudah lawas kita bekerja sama di sini. Aku merasa kita ini cocok. Aku sudah lama ingin mengatakan ini, tapi aku selalu merasa ragu. Kira-kira Ika Makunlah menikah lawan aku?" Pertanyaan itu membuat jantung Siti berdegup kencang. Bagus, lelaki yang selama ini membuatnya kagum, kini benar-benar menyatakan keinginannya untuk menikahinya. Selama ini, Siti tak pernah membayangkan akan ada lelaki yang melamar dengan perasaan tulus seperti ini, terutama setelah pengalaman pahit pernikahan yang dipaksakan oleh orang tuanya. Siti terdiam sejenak, lalu ia menundukkan kepala. Senyuman kecil terukir di wajahnya. "Kak Bagus, ulun tak menyangka pian akan mengatakan ini." Suaranya gemetar pelan. Ulun akun." Bagus tersenyum lega. Rasa bahagia tampak jelas di wajahnya. Ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Siti dengan lembut. Kabar bahagia tentang hubungan mereka segera diberitahukan kepada Nini. Perempuan tua yang sudah menduga sejak lama bahwa ada perasaan di antara keduanya tak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Ia memeluk Siti dengan erat, matanya berbinar-binar. Aku tahu kalian sudah ditakdirkan bersama," ucapnya dengan penuh haru. Dan sejak saat itu, persiapan pernikahan pun dimulai. Walau nanti hanya akan diadakan secara sederhana, kebahagiaan terpancar di wajah Siti dan Bagus. Siti merasa hidupnya kini berada di jalan yang benar, di mana ia bisa memilih sendiri kebahagiaannya. Di sisi Bagus, Siti bisa merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia siap memulai babak baru dalam hidupnya sebagai istri Bagus, lelaki yang tulus mencintainya. Namun, suatu malam, Siti duduk di kursi kayu di depan rumah Nini, menatap langit yang cerah dengan bintang-bintang yang bersinar. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, menyapa hati Siti yang mendadak resah. Ya, sudah 3 bulan ia tinggal di rumah Nini tanpa sekalipun pulang ke kampungnya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya pasti khawatir, bahkan mungkin sedih karena kepergiannya yang tiba-tiba.
Saat melarikan diri dari pernikahan yang diatur oleh orang tuanya waktu itu, Siti tak sempat mengucapkan sepatah kata pun pada mereka. Bayangan ibunya yang selalu memanggilnya setiap pagi, serta ayahnya yang pendiam terus saja menghantui pikirannya. Walau Siti merasa nyaman di sini bersama Nini dan juga Bagus, perasaan bersalah kepada orang tuanya tak bisa diabaikan. Lagi pula, dia harus meminta izin pada mereka tentang pernikahannya yang sebentar lagi akan dilangsungkan. Esok paginya, saat sarapan bersama Nini dan juga Bagus, Siti memberanikan diri untuk menyampaikan niatannya. "Nini, Bagus, ulun hendak bapandir," katanya pelan, berusaha mencari kata-kata yang tepat mengenai apa yang akan diutarakannya agar tidak menyinggung kedua orang tua itu. Bagus dan Nini menatapnya penasaran, terus menunggu kelanjutan dari kalimatnya. "Ulun ingin pulang ke kampung sebentar. Ketemuan Umak dan Abah. Sudah 3 bulan ulun kada bulik. Sidin pasti khawatir. Selain itu, ulun juga hendak mengabarkan tentang rencana pernikahan kami," lanjut Siti pelan. Saat menjelaskan niatnya pulang kampung bukan hanya ingin melepas rindu belaka, dia juga ingin memastikan keadaan orang tuanya baik-baik saja, lalu mengabarkan tentang pernikahannya yang sebentar lagi akan dilangsungkan. "Apalagi cuma Abah Ulun yang bisa menjadi wali," cetus Siti lagi. Seketika wajah Nini berubah. Ada kekhawatiran yang jelas terlihat di wajah perempuan tua itu. Ia meletakkan cangkir tehnya lalu memandang Siti dengan tatapan serius. "Siti, apa Ikam benar-benar harus pulang?" tanyanya. "Aku khawatir Ikam tidak akan kembali lagi setelah bertemu Kuitan. Mereka mungkin akan menahanmu di sana. Sedangkan aku tidak ingin kehilanganmu." Siti tersenyum penuh pengertian. Ia mengerti kekhawatiran ini. Perempuan tua itu sudah sangat menyayanginya seperti cucu sendiri, sehingga takut kehilangan Siti setelah membawanya masuk ke dalam kehidupannya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Siti tetap harus pulang. "Ulun faham nih," jawab Siti. Suaranya begitu lembut. "Tapi ulun harus bulik. Nini jangan takutan. Ulun pasti ke sini lagi." Digenggamnya tangan Nini yang sudah keriput. Diyakinkannya perempuan itu bahwa Siti pasti akan kembali untuk dirinya dan juga Bagus. Bagus yang duduk di samping mereka hanya terdiam. Sesekali ia menatap Siti dan juga Nini dengan wajah yang terlihat bimbang. Dia juga tak ingin Siti pergi, tapi di sisi lain dia tahu jika Siti punya hak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Dia menundukkan kepala sambil berpikir keras, lalu perlahan ia mulai angkat bicara. "Jika itu yang Ikam inginkan, Siti, aku kada bisa melarang. Tapi apakah Ikam benar-benar yakin Jagar bulik lagi ke sini?" Siti menatap Bagus penuh keyakinan. "Ulun pasti datang lagi, Kak." Mendengar jawaban itu, Bagus hanya mengangguk pelan. Sementara Nini tak bisa lagi menahan tekad kuat Siti. Ia menarik nafas panjang lalu berkata, "Ayo Siti, jika Ikam hendak bulik, aku kada menghalangi niat baik Ikam." Siti tersenyum lega kala mendengar persetujuan itu. "Terima kasih, Ni. Terima kasih, Kak Bagus. Ulun janji akan kembali secepat mungkin." Keesokan harinya, setelah selesai mandi dan memakai pakaian lamanya yang ia gunakan saat kabur dulu, Siti sudah siap pulang. Nini hanya mengantar sampai ke gerbang rumah. Perempuan tua itu tersenyum, tapi dari matanya, Siti bisa melihat kecemasan yang tengah ia rasakan. Siti menggenggam tangan Nini sebentar, berusaha untuk meyakinkannya. "Ulun pasti kesini lagi," katanya sekali lagi sebelum berbalik dan mulai melangkah menuju jalan setapak yang akan membawanya kembali ke kampung. Langkah Siti perlahan menyusuri jalanan kecil di antara pepohonan. Pikirannya terus berputar, meskipun ia tahu jika ini adalah keputusan yang benar, hatinya tak sepenuhnya tenang. Bagaimanapun juga dia harus pulang untuk menemui kedua orang tuanya dan meminta restu pada mereka tentang keputusannya untuk menikah dengan Bagus.
Suara langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya membuat Siti terkejut. Ia berbalik ke belakang. Kedua matanya terbelalak ketika ia tahu jika Bagus mengikutinya dari belakang. Bagus tidak berkata apa-apa. Ia hanya memberikan isyarat agar Siti berjalan di depannya, sementara ia terus mengikuti dari belakang. Jalan setapak yang sempit itu membuat mereka terpaksa berjalan beriringan. Bagus yang ceria kali ini tampak muram. Matanya tak lepas dari jalan di depannya, tetapi pikirannya jelas berkelana jauh, seakan ada sesuatu yang berat yang mengganggu pikirannya. Sesampainya di depan rumah Siti, Bagus menghentikan langkahnya. Rumah itu masih tampak sama seperti yang Siti ingat, meskipun dinding kayunya terlihat lebih usang, beberapa bagian tampak miring, seolah sudah lama tidak diperbaiki. Bagus menatap rumah itu dengan tatapan muram, lalu menoleh ke arah Siti. "Ika masuk saja," katanya dengan suara rendah. "Aku menghadang di sini sampai Ika masuk." Siti terkejut kalau mendengar itu. "Pian kada mau umpat masuk?" Wajar saja Siti keheranan. Bagus sudah mengantarnya cukup jauh, tapi tidak bersedia mengantarkannya masuk ke dalam rumah sekaligus berkenalan dengan kedua orang tua Siti. Bagus menggelengkan kepala, senyumnya tipis. "Tidak, aku lebih baik menunggu di luar. Ini adalah urusanmu dengan keluargamu. Aku tidak ingin terlihat menyebalkan di pertemuan pertama." Siti meringis karena alasan Bagus yang terdengar masuk akal. Dia pun tak bisa memaksa kekasihnya untuk masuk ke dalam rumahnya. "Ulun bulik dahulu," pamit pelan seraya melambaikan tangan ke arah Bagus. Dengan hati berdebar, ia pun melangkah maju menuju pintu rumahnya. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah dalam. Pintu terbuka perlahan. Di baliknya berdiri sosok ibunya. Wajah perempuan itu tiba-tiba berubah pucat, matanya terbelalak lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Siti!" teriak ibunya. Suaranya pecah oleh emosi yang begitu dalam. "Ya Allah, Ika masih hidup!" Suara ibunya menggema di dalam rumah. Sejurus kemudian, ayahnya muncul dari ruang belakang. Wajahnya yang keriput menegang, seolah tak percaya dengan pemandangan yang ada di depan matanya. "Siti, apa bujur Ika ini anakku, Siti?" tanyanya, suaranya gemetar. Siti merasa dadanya sesak. "Ini ulun, Siti, Mak. Bah." Seketika itu juga ibunya jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh, sementara ayahnya hanya bisa berdiri kaku sambil terus menatap Siti dengan mata yang basah. Kami pikir Ikam sudah meninggal," kata ayahnya dengan suara parau. "Sudah 10 tahun Ikam hilang. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi Ikam kada ada jua." Mendengar kata-kata itu, Siti tertegun. "Hah? 10 tahun? Tapi ulun hanya tulak 3 bulan, Bah. Mak, kada mungkin 10 tahun. Siti mundur selangkah, menatap kedua orang tuanya dengan bingung. Bagaimana mungkin mereka berpikir jika sudah 10 tahun lamanya, sementara baginya waktu yang berlalu itu hanyalah beberapa bulan. Ayahnya menggeleng pelan, tangan yang hitam karena bekerja keras di bawah sinar matahari terulur ke depan untuk merengkuh tubuh anak semata wayangnya. "Sudah 10 tahun sejak Ikam kabur dari rumah. Kami bahkan sudah mengadakan tahlilan. Karena Ikam gak ada bulik-bulik." Siti merasakan tubuhnya melemas. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Ia yakin betul ia baru saja tinggal di rumah Nini selama 3 bulan. Tapi kenyataan yang diceritakan oleh kedua orang tuanya ini sungguh berbeda. 10 tahun. Siti tak bisa mempercayainya. Ibunya yang masih menangis segera memeluk Siti erat-erat. "Kami sangat merindukanmu, Nak. Kami pikir Ikam sudah lawas meninggal karena kami paksa balaki." Siti tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri terpaku di dalam pelukan ibunya, sementara pikirannya berputar-putar tak karuan. Apakah ini semua nyata? Ataukah ada sesuatu yang ia lewatkan selama ini? Bagaimana mungkin waktu berlalu begitu cepat tanpa ia sadari sama sekali? Sementara itu, Bagus masih berdiri di depan rumah. Wajahnya suram, seolah dia sudah tahu lebih dulu apa yang akan terjadi.
Dia menatap rumah di depannya itu dengan perasaan yang campur aduk. Bagus sadar, saat ini Siti sudah berada di tempat yang seharusnya ia tinggal. Lelaki itu menarik nafas, memandang ke sekeliling sambil tersenyum. Ya, seharusnya dia tidak pernah jatuh cinta pada Siti. Bahkan seharusnya dia langsung mengantarkan gadis itu pulang di hari pertemuan pertama mereka. Siti yang sudah berada dalam pelukan ibunya mendadak terkulai lemas. Dia pingsan begitu saja sehingga kedua orang tuanya buru-buru membaringkan Siti ke atas tikar purun. Ayahnya bergegas keluar rumah. Tubuhnya yang mulai membungkuk berlari cepat menuju rumah mantri. Dia ingin mencari pertolongan agar putrinya segera sadar. Dia tak sadar, di dekatnya berdiri lelaki rupawan yang memandang sendu ke arahnya. Bukannya ayah Siti tak sadar, melainkan dia sama sekali tak bisa melihat keberadaan lelaki itu. Kampung mereka geger di hari itu karena Siti telah kembali setelah menghilang 10 tahun lamanya. Semua orang datang bertamu, semua orang penasaran kemana saja gadis itu selama ini pergi. Mereka pun semakin heran ketika melihat penampilan Siti yang sama sekali tidak berubah. Dia masih terlihat semuda dulu sebelum hilang dari rumahnya. Ketika rumahnya mulai disesaki oleh para tamu, Siti berdiri di depan sambil mengamati sekeliling. Hatinya resah. Ia ingin melihat sosok bagus yang mungkin saja masih menunggunya setelah tadi ia masuk ke dalam. Tapi nihil, lelaki itu sudah tidak terlihat sama sekali. "Siti, ayo masuk nak," panggil ibunya kepada Siti. "Ayo, Uma sudah masak. Ikan pasti lapar." Siti menoleh ke arah ibunya yang tampak semakin tua. Ia berjalan masuk, duduk di tikar purun bersama para kerabat dan warga kampung yang menatapnya dengan perasaan heran. Mereka semua makan bersama setelah membaca doa syukur karena gadis itu kini sudah kembali dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dia makan tanpa bicara sepatah kata pun. Sesekali dilirik ke semua orang yang ada di sana. Mereka tampak lebih tua. Keriput menghiasi wajah mereka. Rambut mulai memutih. Punggung mereka sedikit bungkuk. Bahkan yang dulu sebaya dengannya juga terlihat sangat berbeda. Badan mereka lebih berisi. Ada juga yang sudah menggandeng 2 atau 3 anak berwajah mirip dengan mereka. Hanya Siti yang tak tampak berubah. Wajahnya tetap sama seperti saat ia meninggalkan rumah. Kulitnya halus tanpa kerutan sedikit pun. Rasanya tidak mungkin kalau dalam waktu 3 bulan saja semua itu terjadi. Siti menggigit bibirnya hingga terluka. Mungkin dia memang sudah pergi selama 10 tahun lamanya. 10 tahun? 10 tahun? Ini tidak masuk akal, bisiknya pada diri sendiri. Setelah makan, Siti pamit mencuci tangan ke dapur. Saat tidak ada orang yang memperhatikannya, dia pun segera mempercepat langkah kakinya, membawanya menuju tempat di mana dulu ia pertama kali bertemu dengan Nini. Siti berharap menemukan rumah besar dan mewah yang pernah menjadi tempat pelariannya. Mungkin di sana dia bisa memperoleh jawaban tentang semua kebingungan yang kini dirasakannya. Setelah berjalan beberapa lama, Siti sampai di tempat yang ia cari. Di sanalah dulu Nini menemuinya dan mengajaknya untuk singgah. Namun kali ini pandangannya tertuju pada hamparan padang ilalang. Tidak ada rumah besar, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ilalang di sana tumbuh liar, tinggi menjulang karena tidak ada yang mengurus tempat tersebut. Siti terdiam, matanya menyapu padang ilalang, mencoba menemukan setitik harapan bahwa rumah Nini berada di baliknya. Mungkin saja tersembunyi oleh bayangan pohon. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya hamparan ilalang yang melambai-lambai diterpa angin. Bahkan tanah di sana tampak tandus. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh subur kecuali ilalang saja. Di mana? Di mana rumah Nini? Di mana Nini? Tanya Siti dengan suara bergetar. Di mana Bagus? Kepalanya terasa pusing. Ingatan tentang rumah megah itu, tentang Nini yang baik hati, dan hari-hari yang ia habiskan di sana bersama Bagus.
Tiba-tiba terasa seperti mimpi yang jauh dan tak nyata. Perasaan aneh mulai merasuk ke dalam hatinya. Seakan semua yang ia alami selama ini hanyalah hayalan saja. Siti terduduk lemas di tengah padang ilalang, lututnya terasa lemas, pikirannya berkecamuk rumit. Ia menatap kosong ke depan, tak mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat menangis di tempat itu, pada akhirnya Siti pun beranjak pulang. Badannya melangkah lunglai ketika kembali ke rumahnya. Sejak hari Siti pulang ke kampungnya, segala sesuatu tampak berbeda. Orang tuanya senang karena anak mereka yang selama ini dianggap hilang kini telah kembali. Lantas berbagai keanehan pun timbul. Siti sering kedapatan berbicara seorang diri. Dia tertawa malu lalu menepuk pohon pisang yang menjadi teman berbicaranya. Pada awalnya orang tuanya hanya mengira jika ini adalah efek dari kejadian traumatis yang dialami Siti, tetapi semakin lama tingkah laku anak mereka ini menjadi semakin aneh. Seperti pagi itu, di saat Siti sedang duduk di beranda rumah, matanya menatap lurus ke depan, fokus pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang tuanya. Bibirnya bergerak pelan, tetapi jelas seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Bagus, yang datang lagi?" Siti bertanya dengan nada lembut. Tangannya seolah bergerak menyambut seseorang meski hanya ada udara kosong di hadapannya. Ibunya yang sejak tadi mengamati dari arah pintu merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia yakin jika anaknya itu sedang berbicara dengan makhluk halus karena tak ada orang lain di sana selain Siti saja. "Siti, lu Bapak lawan siapa?" Ibunya bertanya dengan hati-hati, memberanikan diri untuk bertanya anaknya sedang berbicara dengan siapa. Siti menoleh lalu tersenyum. "Lawan Kak Bagus, Ma. Tadi malam Inya datang memberi ulun ini." Siti mengeluarkan seruas kunyit dari dalam saku bajunya dan menunjukkannya kepada sang ibu. "Ini barian Kak Bagus, jar Sidin. Ini cagar jadi emas." Ibunya memandang kunyit yang dikatakan Siti merupakan pemberian bagus. Bagaimana mungkin kunyit itu bisa berubah menjadi emas? Ibunya menggelengkan kepala karena merasa semakin khawatir. "Siti, sudah ya nak? Jangan bakisah hal-hal yang kada masuk akal. Bagus itu tidak ada. Ikam cuma bermimpi." Siti memandang ibunya sedih. Matanya berkaca-kaca saat ia berkata, "Kak Bagus itu bujuran Anda, Mak. Sidin hendak datang ke rumah kita. Gasan meminta restu pian." Ibunya semakin sulit menerima ucapan Siti. Bagaimana bisa ada lelaki yang berniat melamar anaknya, sedangkan sosok lelaki itu saja tidak pernah terlihat. "Kasihan ya Siti," seorang tetangga berucap pada temannya ketika mereka menguping obrolan dua beranak itu di teras rumah mereka. "Sepertinya Inya dibawa ke alam orang subala, makanya Wahini kayak orang gila." Ayah Siti yang baru pulang dari kebun bisa mendengar ucapan tetangganya. Hatinya sedih kalau mendengar anaknya disebut seperti orang gila karena dibawa ke alam para jin. Hari itu juga, dia lalu mengajak istrinya dan juga Siti pergi ke sebuah pesantren. Dia tidak memberitahukan apa tujuan mereka ke sana agar Siti tidak banyak memberontak. Dan benar saja, saat itu Siti tahu jika dia akan dititipkan di pesantren untuk diobati oleh sang kiai. Siti langsung memberontak keras. Dia menangis meraung-raung sambil menyebut-nyebut nama Bagus. Siti takut kekasihnya itu tak bisa lagi datang untuk menemuinya karena ia kini dititipkan di pesantren. Tapi kiai yang memimpin pesantren itu segera menenangkannya. Dia pun lalu dibujuk hingga bersedia tinggal di sana. Dan sekarang sudah 10 tahun berlalu. Siti pun memilih mengabdi di dalam pondok pesantren karena ia merasa betah dan nyaman di sana. Terlebih lagi, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia secara bersamaan di suatu malam tanpa bisa dijelaskan alasan kematian mereka. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi dan ini pengalaman. Saya suka nih kisah-kisah seperti ini. Apa namanya, tersesat di alam gaib, terperangkap di alam gaib. Saya suka nih kisah kayak gini. Nggak tahu deh kenapa ya. Dan apalagi nih kisah dari Kenanga, alurnya tuh enak banget dibawain. Dan bagaimana dalam kisah ini Siti Maimunah ya
Pada akhirnya dia harus terperangkap di alam jin selama 10 tahun yang dia sendiri nggak nyangka. Perasaan dia baru-baru 3 bulan dan dia melihat itu semua di situ normal tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Jadi mungkin gini ya, teman-teman mungkin ada yang bingung nih, dia masih jualan di pasar juga, ya kan masih beraktivitas seperti biasanya. Jadi dia berjualan itu bukan di pasar biasa, tapi itu pun di alam gaib. Jadi itu seperti apa ya, tipuan mata kah mungkin ya. Jadi benar-benar Siti ini nggak ngerasa. Jadi seperti itulah mereka dalam tanda kutip ya. Jadi salah satu hikmah menurut saya yang bisa diambil dalam kisah barusan adalah bahwa mereka itu selalu mengambil kesempatan di saat kita lengah, di saat manusia sedang terpuruk, manusia lagi sedih. Jadi disitulah mereka mengambil kesempatan yang seperti terjadi dengan Siti ketika dia sedang bersedih karena ingin dinikahkan dengan dipaksa menikah ya dengan kedua orang tuanya itu oleh calon yang sudah disiapkan. Di situ dia kabur dari rumah, galau. Nah di situ dia terperangkap dalam jebakan apa yang dilihatnya sebenarnya hanya ilusi. Tapi alhamdulillahnya bisa kembali lagi dan salah satu yang patut disyukuri adalah ketika dia kembali orang tuanya masih hidup. Jadi setelah 10 tahun orang tuanya masih hidup dan tetangga-tetangganya juga udah berubah tuh di situ dan semua kaget ternyata Siti masih hidup dan Bagus. Tapi di sini yang kalau saya lihat ya Bagus tidak melepaskan begitu saja. Jadi begitu Sitinya sudah kembali di rumah masih sering ditemui sampai akhirnya orang tuanya menyadari dan membawa Siti ke salah satu pondok pesantren untuk diobati dan Siti akhirnya memilih untuk mengabdi di pondok pesantren tersebut. Tapi endingnya nih nyesek juga nih kenangan nih. Orang tuanya meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan dan apakah itu karena Bagus dan ininya ya kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas semoga Siti baik-baik saja, Siti bisa sembuh total di sana dan untuk kenanga Kinasi terima kasih atas kisahnya yang luar biasa dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya. Oh iya, buat yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.